Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Erlita Intansari, peserta Latsar CPNS 2021 di BKPSDN Kepulauan Riau. Kali ini saya akan memaparkan reading jurnal agenda 3. Selamat menyimak. Dalam agenda 3 ini kita dapat memahami kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang meliputi 3 komponen, yaitu 1. Manajemen ASN, 2. Pelayanan publik, serta 3. Whole of government, yang mana ketiga komponen tersebut saling berkesinambungan agar menjadikan ASN menjadi pribadi yang profesional, kreatif, dan kerjasama serta melayani dengan baik. Dalam pembahasan pertama ini kita akan memperkenalkan manajemen ASN. Manajemen ASN atau bisa disebut MASN memiliki 3 pembahasan materi, yaitu 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, serta kode perilaku ASN. Yang kedua, sistem merit ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan dan peran ASN. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN terdiri dari hak PNS dan hak P3K. Adapun perbedaan antara hak PNS dan hak P3K yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya, sesuai dengan asas proporsionalitas, hak yang diterima ASN diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pembahasan berikutnya adalah kode etik dan kode perilaku
Birokrasi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Salah satu contoh kode etik dan kode perilaku ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Pembahasan kedua pada MASN adalah Sistem Merit ASN. Sistem Merit ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 3 prinsip sistem merit yaitu 1. Keadilan dan kewajaran, 2. Objektif, 3. Berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan sistem merit memiliki 3 yaitu penyusun dan penetapan kebutuhan, penilaian kerja, serta pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN terdiri dari 2 yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kemenpan dan RT. Pembahasan berikutnya yaitu tentang mekanisme pengelolaan ASN yang terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Selanjutnya yaitu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT.
JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. Pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, serta pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi Korp Profesi ASN. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah Korp Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia, yang mana Korp Profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korp ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Korp Profesi Pegawai ASN memiliki fungsi antara lain: 1. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN. 2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korp Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang keempat, penyelenggaraan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korp Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisien, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Selanjutnya, materi yang kedua pada agenda 3 yaitu pelayanan publik. Konsep dan prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip dari pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Terdapat 3 unsur penting pada pelayanan publik, yaitu 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. 2. Penerima layanan atau pelanggan. 3. Kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima pelayanan. Sedangkan klasifikasi pelayanan publik antara lain: 1. Pelayanan administratif. 2. Pelayanan barang. 3. Pelayanan jasa. Dan keempat, pelayanan regulatif. Selanjutnya adalah pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Hakikatnya, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Perilaku pelayanan prima antara lain: 1. Menyapa dan memberi salam. 2. Ramah. 3. Cepat dan tepat waktu. 4. Pendengar yang sabar dan aktif. 5. Penampilan rapi. 6. Tidak lupa mengucapkan terima kasih. 7. Mengingat nama pelanggan. Yang terakhir yaitu perlakuan pelanggan dengan baik. Kemudian pembahasan dalam pelayanan publik selanjutnya adalah etika dan etiket pelayanan publik. Etika adalah suatu kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.
Sedangkan etiket adalah suatu aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik di antara sesama manusia. Perbedaan etika dan etiket. Etiket adalah menyangkut cara suatu perbuatan harus yang dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, yang artinya dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut atau tetap, yaitu dengan prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Pembahasan materi yang terakhir pada agenda 3 yaitu Whole of Government. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. 4 cara pendekatan WOG antara lain yaitu 1. Penguatan koordinasi, 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus, 3. Membentuk gugus tugas, dan keempat, koalisi sosial. Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penerapan konsep tersebut terbagi menjadi 1. Respon pemerintah terintegrasi, 2. Menghilangkan sekat sektoral, 3. Kerjasama antar instansi pemerintah, 4. Kolaborasi, 5. Koordinasi, dan yang terakhir adalah sinergitas. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan administratif, 2. Pelayanan jasa, 3. Pelayanan barang, dan keempat, pelayanan regulatif. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan, yaitu 1. Pola pelayanan teknik fungsional, 2. Pola pelayanan satu atap, 3. Pola pelayanan satu pintu, 4. Pola pelayanan terpusat, dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Kemudian, manfaat yang dapat dicapai WOG adalah 1. Efisiensi, 2. Sharing informasi, 3. Lingkungan kerja, 4. Daya saing, 5. Akuntabilitas, dan yang terakhir, koherensi kebijakan. Demikian learning journal agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like and comment ya. Terima kasih.